tadi kalimat berujung dari Mas Boy ini ada agenda tersendiri dengan buru-buru menjadi ASN, jadi MK udah tersandera begitu. Agenda apa menurut Anda, Mas Boy? Sebelum dijawab Bang Junimart nanti. Ya nggak mungkin lah, ini kan maksud saya tadi buru-buru di ASN kan, nanti kalau nanti MK mau mengabulkan uji formil itu, membatalkan undang-undang, kan menjadi seperti ASN kan terus dikemanakan lagi gitu loh. Oke. Jadi seperti agendanya yang menyandera gitu itu. Bang Junimart tanggapannya gimana? Kalau saya sih, kita tunggu saja bagaimana putusan MK, itu yang pertama ya. Nah yang paling penting sesungguhnya, dan saya kira Pak Gufron juga sepakat lah, kebetulan BKN ini dan Menpan RB ini mitra saya di Komisi 2. Dan saya sudah pernah bertanya tentang bagaimana posisi ASN di KPK itu. Nah lalu Pak Menteri dan bahkan Pak Arya, Kepala BKN itu mengatakan mereka sudah beberapa kali dalam melakukan pertemuan Pak Bunyamin ya dengan para pimpinan KPK dan para direktur di sana untuk menata bagaimana yang baik kepada para pegawai ini. Itu saya bilang tadi, termasuk gaji, ya, termasuk bagaimana mereka bekerja supaya tidak diintervensi, itu mereka sudah atur di sana. Jadi sudah ada percakapan-percakapan di antara Menpan RB, Kepala BKN dan para pimpinan KPK, termasuk para direktur, ya, untuk menata secara sistem. Ya, yang lebih baik, lebih dahsyat bagaimana KPK ini ke depan. Termasuk diatur juga, karena ini kan diatur jabatan fungsional belum diatur sampai ke bawah semuanya nih, hanya nanti akan diatur saja, deputi, sekjen. Maka di samping itu akan diatur, yang jadi pertanyaan bagaimana tentang penggajian. Nah, maka kita sarankan agar nanti setelah dalam final itu, Presiden menerbitkan perpres tentang gaji-gaji para pegawai KPK ini. Saya kira yang paling penting. Ini kan peralihan. Jadi mereka ini kalau dalam konteks ideologi kan insan-insan Pancasila nggak telah diragukan lagi. Sudah memberantas para pengkhianat Pancasila yang saya bilang tadi para koruptor-koruptor tersebut. Menurut saya ini mestinya teknis seperti ini sudah ditiadakan kecuali rekrutmen ASN yang baru. Dan yang kedua saya dorong juga kawan-kawan, ketika sudah memilih KPK termasuk dengan revisi ini, mereka juga tidak boleh lagi kemudian ragu-ragu. Ketika mereka memang katakanlah tidak pas misalnya segera keluar, tapi begitu memang mereka tetap bertahan harus bertarung di dalam. Seperti Junimart bilang itu ya jangan sampai bisa diintervensi. Kalau memang mereka itu lebih terhormat mereka kemudian keluar atau melawan gitu loh. Tetapi jangan lagi ada alasan karena apa? Ini undang-undang sudah berjalan kecuali yang tadi bilang Mas Boy. Betul Mas Boy itu. Kawan-kawan di MK juga harus mendengarkan ini juga. Ini juga kita ragu juga kepada kawan-kawan di MK. Kasusnya lama sekali sudah mau menjelang setahun ini. Ya benar loh, Bang Sar, tapi kita nggak bisa konfirmasi MK-nya nggak ada di sini. Ketepatan saya adalah kuasa hukum, ketepatan saya juga kuasa hukum daripada para penggugat ini. Saya kuasa hukum Pak Agus, Pak Laude. Ini juga rasa keadilan masyarakat juga. Kan di DPR, iya, kan saya pikir rapat juga. kerja dengan MK. Kan boleh ditanya kenapa itu lama sekali nggak putusan. Gitu. Jadi masukan saja, kita nggak bisa konfirmasi ya. Ya paling nggak gini. Jadi artinya pada posisi begini loh ya. Sekarang nanti mudah-mudahan ini bisa kita tagih. Independensi ini kalau nanti ternyata KPK itu semakin menurun, juga indeks persepsi nanti semakin turun, kemudian 5 tahun lagi terus tiba-tiba ya berarti dulu keliru terus dirubah lagi. Bagaimana mau turun Bang Bon? Sekarang ini ya dalam hitungan bulan 2 menteri ketangkep Pak. Gubernur ketangkap Pak, para kepala ketangkap. Tapi saya meragukan apakah Ketua KPK tahu persis penangkapannya ini. Pasti tahu lah. Coba Pak Gufron, diragukan pimpinan KPK nggak tahu OTT-OTT yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Ya benar pasti Pak Gufron? tahu lah. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin nggak tahu. Bang Bong Yamin ini kayak bukan orang hukum. Kalau nggak tahu. Bagaimana tidak tahu? Kolektif kolegial. Enggak, bagaimana tidak tahu untuk kemudian menangkap dan kemudian meng-OTT itu bagian dari pelaksanaan penyelidikan. Untuk menyelidik itu perlu surat penyelidikan dari pimpinan. Sehingga kalau mengatakan pimpinan tidak tahu berarti logikanya kebalikan gitu. Gufron tahu, ketua apakah tahu? Kenapa? Maksudnya apa? Maksudnya apa Mas Boy? Enggak bisa saya jelaskan. Kan saya ketua KPK bayangan. Ada indikasi bahwa nggak solid nih di internal pimpinan KPK, maksudnya begitu. Jadi ada yang tahu, ada yang tidak nih sprindik diterbitkan. Setahu saya KPK apapun tahu tidak tahu,
Pimpinan KPK itu kan berlima. Ya. Pimpinan KPK itu berlima, mau 2, mau 3 atau 4 atau 5. Itu adalah tugas dari kolektif kolegial gitu. Oke, mau Sekali 4 lagi, orang saja yang tahu, pimpinan atau ketua KPK-nya nggak tahu juga tetap bisa jalan begitu Pak Gufron ya? bisa jalan, tiga jalan. Jadi tiap sadap itu pasti kemudian melalui pimpinan yang minta izin kepada Dewas untuk melakukan penyadapan, apalagi penangkapan gitu. Terjawab itu Mas Boy tadi? Ya, apapun proses ini perlu kita kritisi. Maksud saya begini, lebih sedikit lah saya ya. Saya berharap segera libur gitu loh, segera pensiun jadi detektif partikelir dan ketua KPK bayangan. Pengen jadi lawyer gitu loh sebenarnya, segera profesional gitu. Tapi kan bahasanya Pak Saur ini sampai harus meluangkan waktunya, tidak digaji oleh siapa-siapa, kita juga tidak punya memang ini hanya paguyuban maki itu gitu kan, tidak ada organisasi, tidak ada pesannya apa? Singkat. Ya maksud saya ini KPK harus lebih bagus gitu loh. Tidak perlu ketua KPK bayangan seperti Boyamin sebenarnya gitu loh. Harus gugat pra-peradilan Baik, gitu kan. Bapak-bapak kita harus cut ini perbincangan, tapi apapun itu kita sepakat karena ini sudah menjadi amanat undang-undang, harus dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang berlangsung sekarang, proses peralihan dan juga proses penyaringan atau screening terhadap pegawai KPK menjadi satu batu loncatan agar KPK bisa bekerja dengan lebih baik dan menurunkan indeks korupsi di tanah air tentunya. Saya Dwi Anggia, saya akhiri 2 sisi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.